berdasarkan posisi atau letaknya ada dua kemarin, ada estetis sama titik fulcrum. Jadi dijelaskan ini sudah masuk ke titik fulcrumnya dan sudah membagi dua sisi rahang. Berarti bisanya unilateral atau bilateral? Bilateral. Bisanya bilateral, membagi dua sisi rahang kiri dengan rahang kanan. Jadi buat alasannya, berarti alasannya ada 3 gigi. Yang pertama 13, 17, kemudian 25. Kemudian mulai mendesain, masukkan dulu klasifikasi kehilangan giginya, kita pakai menurut Kennedy. Contoh kalau menurut Kennedy ini kelas berapa? Kelas 2 modifikasi 1. Dituliskan kelas 2 modifikasi 1 dengan kehilangan gigi pada, tuliskan Regio. gigi regionya berarti 14, 15, 16, kemudian 26, 27 dan 28. Kemudian masuk desain. Kalau dilihat desain diambil satu yang menjadi dukungan di sini untuk molar dan untuk posisi yang sadar terbuka, ini dukungan apa? Yang sadar terbuka gigi dan mukosa. Dukungannya gigi dan Mukosa. Dukungan giginya di sini di mana? Apa dukungannya? Kalau dukungan giginya kan ada gigi dan mukosa. Berarti sandaran okklusal. Di mana letak sandaran oklusalnya? Di oklusaris. Mesial. Ya, kalau daerah dekat dengan sadel, resnya mendekati sadel, pada sadel tertutup. Kemudian ini ada res, ada pitching, Enggak ada. Berarti di sini ada res, ada. Di mana letak resnya? di distal. Mesial dok. Ini ada ungkitan ini. Menjauh. Mesial. Berarti bunyikan di sini. Berarti support gigi di lembaran ini. Berarti pada gigi misalnya gigi 17 menggunakan res oklusal pada bagian mesial. Kemudian di sini dukungan mukosa. Dukungan mukosa di sini yang dukungan primernya berada di mana? Rahang atas. Berarti di sini di palatum Patum rurum. Kemudian yang sekundernya ini Rit. alveolar. Kemudian Vestibus. di sini tuber maxillaris. Jadi dibunyikan. Kemudian untuk retensinya ada dua nanti, ada 3 retensi anatomis, yaitu perluasan basis. Semakin luas bearing areanya, berarti retensinya masih bagus. Kemudian retensi mekanisnya di mana? Berarti cangkolan. Kalau retensi mekanis di mana? Di bukal, palatal, atau di sandarannya? Bukal. Dalam bentuk lengan retentif, berjalan dari arah Mesial ke distal. Demikian untuk retensi mekanis pada gigi 17 dengan menggunakan lengan retentif yang berjalan dari mesial ke distal dengan letak ujung retentif berada di bawah garis atau di daerah undercut. Demikian. Kemudian retensi fisik, gimana caranya? Retensi fisik berarti tepi basis harus rapat dan tidak boleh ada celah. Demikian. Kemudian stabilisasi gimana? Pada gigi ada stabilisasi nggak? Gimana? Cangkolan apa? Resiprokal. Berarti stabilisasi pada gigi 17 berada pada lengan resiprokal yang berjalan dari mesial ke distal. Kemudian stabilisasi yang kedua, perluasan basis. Perluasan basis dibaca tidak boleh melewati batas periferal seal atau tidak boleh melewati fornik. Kemudian kalau di sini batasnya sampai posterior palatal seal dan membebaskan di sini apa namanya? Frenulum. Di posterior dibaca frenulum. Kalau di posterior frenulum apa namanya? Buccalis. Berarti membebaskan frenulum buccalis. Kemudian yang kedua, penyusunan gigi berada tepat di iris alveolar. Kemudian oklusinya harus seimbang dan
harmonis, sehingga oklusinya diharapkan harus bilateral balance of occlusion. Itu selesai. Kemudian masuk desain biomekanis di lembaran ke-2, nomor tabel yang terakhir, nomor 2 terakhir. Yang mana yang kita perhatikan? Yang sisi shadow tertutup atau shadow terbuka? Shadow terbuka. Berarti apa yang kita pertimbangkan? Ungkitan tipe berapa ini pakai? 2. Buat alternatif 1, kemudian alternatif 2 bikin kelas 1 modifikasi dengan penambahan res di bagian mesial sebagai indirect retainer. Itu contoh. Jadi ada 2 desain. Misalnya di sini pakai ungkitan tipe 1, ini pakai ungkitan tipe 2. Kemudian masuk estetis. Estetis sudah terpenuhi apa belum? Tulis di sini sudah, estetis sudah terpenuhi karena cangkulan bisa ditempatkan ke gigi posterior dan ke caninus, membuat cangkulan supaya tidak terlihat berjalan dari arah distal ke mesial. Kemudian survei ditinggalkan karena masuk pertemuan berikutnya. Jadi pekerjaannya hanya sampai tabel estetis, kemudian menggambar untuk template pertama dan template kedua ini untuk resin akrilik. Kemudian menggambar di lembaran terakhir ini untuk template rangka logam. Jadi untuk di sini dukungan. Kalau ada alternatif 1 ditulis alternatif 1, ada alternatif 2 sesuai dengan gambar. Yang berubah ternyata di sini. Oh, alternatif 1 resnya saya letakkan di distal. Berarti tambahkan di sini alternatif 1 support mesial res oklusa berada di distal. Kemudian alternatif kedua, karena saya memakai ungkitan tipe 1 dengan modifikasi res, saya tambahkan res di arah mesial. Berarti alternatif kedua menambahkan res pada gigi 17 pada bagian mesial sesuai gambar. Berarti gambar yang kita buat sesuaikan dengan kalimat yang ada di sini. Ya. Kemudian kalau menggunakan alternatif 1 berarti lengan retentif saya pakai ungkitan tipe 1. Berarti jalan lengannya dari mana kalau tipe 1? Distal mesial dong. Kemudian alternatif kedua saya pakai tipe 2. Berarti jalan lengan Mesial ke distal. Jadi kalimat yang ada di sini baru dituangkan dalam Gambar. Yang berbeda, gambar berbeda, tulisannya berbeda. Nanti nggak paham dengan isi yang kita buat. Kemudian gambar nggak boleh dicoret-coret. Kan sering saya lihat tuh gambar ditulis ini direct retainer, indirect retainer itu nggak boleh. Cukup ditulis angka 1, di sini keterangan gambar 1 apa. Ya, berarti gambar untuk daerah yang tidak bergigi spidol hitam, kemudian daerah basis sama sayap bukal itu pakai spidol merah. Kemudian cangkolan warnanya biru sama hijau dan hitam. Biru, hijau, hitam. Ya. Jadi tolong ini diseragamkan, basisnya kita arsir. Begitu juga untuk kerangka logam. Kerangka logam mayor konektornya menggunakan warna berbeda karena basis akriliknya yang berwarna merah. Mayor konektornya dikasih warna biru atau hijau. Oke, ada pertanyaan? Dok, itu dok. Berarti ini untuk yang ungkitan tipe 1, tipe 2 ya dok? Iya. Ini juga alternatif ungkit tipe 1 atau ungkit tipe 2. Kalau yang idealnya ini gunakan apa? Harusnya tipe 1 tipe 2. Tipe 2. Tapi pertimbangannya mungkin bisa milih tipe 1, tapi tipe 1-nya berjalan dari distal ke mesial. Tapi ternyata oklusinya rapat. Kita nggak pakai res di distal, pindah resnya ke mesial. Tapi indirectnya kita tambahkan di mesial. Coba lihat ininya, udah selesai, akan dikerjakan. Coba lihat antagonisnya rapat nggak?